Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini ya, saya ingin memberi tanggapan terhadap postingan akun dari sebuah akun Facebook ya, di grup Facebook milik saya, yaitu Wahyu S Group. Ini sebenarnya mau saya komentarin beberapa waktu lalu, cuman sayanya masih sibuk. Jadi saya beberapa waktu ini sedang mengelola layout ya, jadi sedang membuat layout untuk edukasi ya. Jadi ini saya masih menatanya, belum selesai. Memang butuh waktu ya untuk recording, juga untuk membuat materi itu butuh waktu. Jadi tidak kita langsung membuat sebuah video langsung diupload ke YouTube dan lain sebagainya, itu kita perlu waktu. Kenapa? Bila kita langsung post gitu, orang yang melihat belum tentu paham. Jadi kita harus terstruktur, materinya terstruktur supaya mereka mempelajari video kita itu bisa langsung paham, mengerti. Jadi tidak perlu kita dampingi seperti itu. Oke, saya langsung ke grup Facebook milik saya ya, yaitu Wahyu S Group. Ini silahkan Anda cari ya, search. Di sini, nah ini dia. Pada tanggal 16 November pukul 9:30 pagi ya, 9:30 pagi waktu Indonesia Barat, Mas Abdul Khair Atsabi. Mas Abdul ini postingannya selalu untuk pengambilan gambarnya ya, itu rata-rata entah ingin bird view ataupun dari depan dan lainnya, itu kurang begitu saya tangkap ya. Nah seperti ini renderannya. Mengenai materialnya itu seperti kaca pada bagian jalan, jadi bening sekali seperti kaca seperti ini ya. Kemudian saya berikan referensi untuk melihat 11 teknik fotografi arsitektur ya, entah dipelajari atau tidak, semoga saja dipelajari karena ini ilmu ya. Jadi ilmu fotografi arsitektur sangat baik untuk dipelajari. Dan juga saya berikan dasar membuat material jalan basah bila menggunakan V-Ray ya. Entah kenapa banyak sekali orang tergila-gila dengan V-Ray. Mungkin karena hasilnya yang memukau, tapi saran saya kalau nggak diseriusin juga percuma. Kemudian hardware-nya juga, hardware kalau tidak mendukung juga percuma. Jadi pastikan hardware mendukung dan kita fokus saja ke V-Ray-nya. Kalau saya di video ini saya tidak menggunakan V-Ray ya, nanti ada alternatif itu yang free. Jadi yang free yang saya gunakan. Oke, kita bisa melihat postingan yang sebelumnya dilakukan Mas Abdul Khair Atsabi di grup Facebook milik saya ini ya. Contoh pengambilannya semua hampir posisinya itu selalu di seperti bird view tapi tidak bird view, seperti itu ya kira-kira. Nah seperti ini. Saya fokus di bagian ini ya untuk postingan tanggal 16, karena 16 saya di sini meminta kalau boleh kirim file Mas ya. Upload linknya, sharing. Ini saya akan membuat studi kasus dari model yang Mas Abdul Khair Atsabi miliki. Nah saya menggunakan SketchUp Pro versi 2016 dan kemudian render engine-nya menggunakan Visualizer. Visualizer ini free, gratis ya, dan memang benar-benar gratis. Silahkan dikunjungi websitenya. Ini filenya untuk Windows dan untuk OS X. Sayangnya Anda harus menggunakan 64 bit, sistem 64 bit. Untuk 32 bit tidak bisa ya. Oke. Ini ya, now flavor free of charge.
Oke, saya akan membuka filenya ya. Saya sudah dikirimin file ini. Ada 2 file, yang satu Photoshop. Ini ya Photoshopnya. Saya menggunakan 2 monitor. Saya bisa. Ini Photoshopnya. Sangat kinclong sekali ya. Ini terbagi hanya beberapa layer ya. Oke, pembagiannya seperti itu. Saya buka SketchUp-nya. Oke, ini SketchUp saya, dan ini ikonnya visualizer. Ini adalah layernya. Kalau bisa layernya nanti diperbaiki ya. Kalau layer seperti ini masih acak-acakan ini acak-acakan, tidak terstruktur dan sangat membingungkan, seperti plafon. Lalu yang hilang yang mana? Kan tidak ada sama sekali ya. Oke, kemudian kalau kusen, nah ini kusen tapi di sini juga ikut kusen, kan aneh. Ini dinding ya. Nah, berarti kalau saya double klik bisa diperhatikan ya, ini layarnya adalah kusen. Oke, ini viewnya saya kecilin dulu, large iconnya, kemudian view toolbarnya saya keluarkan layer. Mana layer? Ini dia. Nah, supaya mudah ngeceknya. Oke. Banyak yang ganjil ya. Jadi, nah seperti ini kusen. Kaca, oke. Kaca hilang. Tapi yang kaca ini kemana nih? Coba kita lihat. Ini layarnya kaca, tapi kalau saya double klik kaca juga. Oke. Oh ya. Oke. Nah, di sini saya ingin membuat studi kasus ya. Ini terlalu berat sekali. Saya akan lihat ke outlinernya. Outlinernya belum saya keluarkan. Outliner ini sangat bermanfaat sekali bila kita ingin melihat. Banyak sekali grupnya ya. Saya kira tidak ada komponen sama sekali. Ini komponen yang ini ke bagian mana ini? Coba kita lihat. Dia mengarah kemana? Saya sendiri juga tidak tahu ini diarahin kemana. Oke, saya akan lakukan purge dulu. Saya akan periksa statistiknya ini. Yang tidak digunakan saya purge. Unused. Ini terlalu berat sekali ya. Filenya kecil tapi terlalu berat sekali. Saya putar sangat-sangat berat sekali. Berbeda dengan modeling yang saya lakukan ya. Ini sangat-sangat detail. Sangat detail sekali. Tapi ringan, tidak terlalu berat sama sekali. Ini bahkan semuanya 3D, termasuk gentengnya juga 3D, temboknya juga 3D ya. Ini ringan. Kalau punyanya Mas Asabi berat sekali nih. Oke, saya fokus ke view. Kembali lagi ya ke view. Jadi di sini untuk pengambilan view.
Caranya sebenarnya sederhana sekali. Untuk mengambil sebuah view, saya akan keluarkan large tool setnya dulu. Katakanlah ada manusia di sini. Nah, ini sudah mata manusia ya, seperti ini. Lalu saya klik visualizer. Maka si visualizer ini akan mengkalkulasi. Ini tergantung spek komputer ya. Jadi kalau speknya tinggi, RAM-nya tinggi, ini akan cepat. Kebetulan saya menggunakan RAM 16 GB. Ini ya. Saya buat high semua ya. High noise reduction seperti ini. Oke, udah mulai dikalkulating. Kita lihat. Nah, sudah mulai keluar ya. Ini hasil renderingnya. Bila kita menggunakan dual monitor, ini akan sangat berguna sekali. Tapi kalau untuk single monitor seperti ini, ya terpaksa kita harus bagi-bagi space, lokasi. Ini saya ganti yang kecil aja ya. Seginilah kira-kira. Oke, segini. Kalau menggunakan visualizer ya, visualizer, saat saya menggerakkan model, maka ini akan langsung di rendering juga sesuai modelnya. Ini posisi shadow menyala. Oke, ini shadownya. Tampaknya tidak menyala ya, tapi di sini menyala. Nah, oke, saya nyalakan ya. Untuk pengambilan itu mata manusia. Kalau seperti yang ada ini menggunakan drone, menggunakan tangga ataupun yang lain, saya kurang tahu ya. Tapi kalau pengambilan seperti ini untuk brosur perumahan pun itu harus bird view. Bird view, saya akan contohkan bird view. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan bird view untuk arsitektur. Ya, untuk arsitektur. Jadi ini pengambilannya menggunakan drone ataupun helikopter ataupun yang lainnya. Oh, ini sudah selesai ya proses renderingnya. Sangat cepat bila menggunakan visualizer. Atau saya mau posisi yang lain, semisal seperti ini. Oke, saya pencet H itu hand ya. Dan teknik ini bisa Anda kolaborasikan menggunakan V-Ray. Jadi kita ngambil view-nya pakai ini dulu, pakai visualizer. Sayangnya visualizer ini mentok di 2016. Untuk 2017, 2018 tidak bisa ya. Jadi mentoknya di 2016. Itu pun ada tekniknya. Kalau melihat keterangan di websitenya ini
mentok pada 2015 ya, mentoknya di 2015 onboard aux X and 64-bit Windows operating system. Namun ada sedikit trik supaya bisa dibuka pada versi 2016 ini ya, versi 2016 64-bit. Untuk Mas Asabi, bila mungkin ada pertanyaan lagi ya, untuk pengambilan view yang baik ya, untuk pengambilan view yang baik, ini pun bisa ditaruh manusia ini ya, manusia ini bisa ditaruh di sini ya, kemudian PNG-nya, jadi tidak perlu lagi menaruhnya di Photoshop, itu bisa langsung ke render. Sama seperti ini, pohon-pohon ini kan, coba saya lihat pohon-pohonnya. Ini 3D ya? Oh iya, 3D. Untuk pohon 2D pun bisa sebenarnya. Tapi yang ini 3D. Oke, untuk pengambilannya kira-kira seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk di pork. Kenapa? Karena komponen yang tidak terpakai ini memberatkan proses kalkulasi render ya. Jadi sangat-sangat memberatkan, nanti hasilnya malah laptop ya. Kebanyakan dari teman-teman yang di grup itu menggunakan laptop dibanding PC desktop ya, mungkin karena enak dibawa kemana-mana, tapi speknya agak sedikit maksa. Jadi spek rendah dipaksa buat hard work. Dan nanti kasusnya entah heatsink atau yang lainnya itu bisa, kalau lama-kelamaan umurnya pendek. Jadi mendingan pakai komputer desktop. Nah seperti ini. Oke, bila Mas Asabi nanti punya pertanyaan lagi atau masih bingung dengan apa yang saya paparkan di sini, silahkan tinggalkan di komentar ya. Jadi silahkan tinggalkan di komentar untuk kasus ini. Ingat ya, untuk kasus ini. Jadi bila ada pertanyaan di komentar di luar kasus ini, silahkan ajukan langsung pada kolom yang sudah disediakan di grup. Jadi langsung saja taruh di sini ya, kalau ada pertanyaan yang baru. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Contohnya yang belum saya komentarin, nah seperti ini. Ini minta saran, belum saya komentarin karena kesibukan saya lumayan padat beberapa hari ini dan juga beberapa hari ke depan sampai akhir bulan, termasuk ngurusin layout untuk sekolah online saya ya. Oke, bila ada pertanyaan tinggalkan di komentar ataupun di grup Facebook ya. Ini kemungkinan juga saya post di YouTube. Jadi dua, ada post di grup dan juga di YouTube. Kemungkinan yang di YouTube saya hidden, tapi nanti dilihat-lihat aja bagaimana kondisinya. Oke, saya Wahyu Kestiawan and keep learning. Bye.